Anda kembali di Edis Malam, pemirsa. Ratusan pedagang berunjuk rasa menolak pembongkaran pasaran terpau Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Mereka meminta Satpol PP untuk menunggu proses hukum yang masih berlangsung. Satpol PP yang datang memberikan surat perintah terkait batas waktu pengosongan pasar disambut teriakan para pedagang yang menolak pembongkaran pasar. Para pedagang yang telah diberikan peringatan ini menolak mengosongkan pasar yang akan dibongkar pada 1 Maret mendatang karena proses hukum masih berjalan dan akan dimulai disidangkan pada 2 Maret 2021. Petugas mencoba berdialog dengan para pedagang, namun pedagang meminta pemerintah mematuhi proses hukum yang ditempuh para pedagang. Kami minta kepada pemerintah Toraja Utara agar menghargai proses hukum yang kami sudah laksanakan. Kami sudah tempuh dan negara ini adalah negara hukum, maka mari kita patuhi dan hormati proses hukum itu. Ada sekitar 70 lebih lapak di pasar Rantai Pau ini. Para pedagang mengaku sedih lantaran tempat ini merupakan tempat mereka mencari pemasukan saat pandemi COVID-19. Masyarakat pun meminta pemerintah tetap menunggu proses hukum yang masih berlangsung. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam Desa Loireng, Demak, Jawa Tengah belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Warga terdampak banjir terhibur dengan bantuan pakaian layak pakai dari para donatur. Warga korban banjir di Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah kembali terhibur dengan datangnya bantuan dari para donatur. Kali ini bantuan yang datang adalah ribuan pakaian pantas pakai. Warga pun berebut untuk bisa mendapatkan pakaian yang sesuai dengan ukuran badannya. Kepala Desa Loireng berharap bantuan baju pantas pakai ini bisa mencukupi kebutuhan warga yang didistribusikan ke 5 titik lokasi. Banjir susulan yang terjadi sejak Jumat kemarin telah menggenangi seluruh kawasan desa. Tidak ada lokasi yang luput dari genangan air. Alhamdulillah itu masih ada bantuan pakaian layak pakai dari masyarakat yang tidak berhitung jumlahnya. Saya pikir dari awal apakah mungkin masyarakat sini mau menerima, tapi ternyata kita lihat sendiri antusiasme dari masyarakat ini, mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat sedikit menjadi lebih senang. Banjir terjadi sejak 6 Februari lalu, namun hingga saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda surut. Curah hujan tinggi kembali menambah ketinggian banjir. Beberapa warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangganya yang lebih tinggi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Akibat menerobos palang pintu perlintasan kereta api, seorang anggota DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia tertabrak kereta api. Korban yang sedang bersepeda tertabrak kereta api Joglo Semarkerto. Anggota DPRD Kendal, Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Thohir meninggal dunia karena tertabrak kereta api Joglo Semarkerto pada Sabtu siang. Kerabat histeris saat melihat korban tak sadarkan diri di rel kereta api. Menurut petugas perlintasan, korban yang sedang bersepeda menerobos palang pintu kereta yang sudah tertutup. Diduga korban tidak mengetahui akan ada 2 kereta yang melintas hampir bersamaan. Sejumlah saksi mata sudah meneriaki korban namun tidak terdengar. Ada kereta 2 double dari barat dan timur. Kereta barat lewat duluan, langsung orang itu terobos dan kereta dari timur pun muncul, Pak. Lalu terjadilah tabrakan. Padahal sudah ditutup palang pintunya ya? Palang sudah semua. Oh, tapi dia tetap nerobos? Iya. Muhammad Thohir sempat dibawa ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Kaliwungu, namun nyawanya tidak tertolong. Menurut dokter, Thohir sudah meninggal dunia saat akan ditangani petugas kesehatan. Itu karena cedera kepala berat, pasien sampai sini sudah tidak ada, gitu, sudah meninggal dunia, gitu. Jam berapa kira-kira Bu itu tadi masuk? Kita nyatakan meninggal jam 9.45 tadi, Pak. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Sepeda korban diamankan sebagai barang bukti, sementara jenazah korban usai divisum kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Pratu Martinus Ripi Kardo Sinurat, korban penembakan oknum polisi, Sabtu siang dikebumikan secara militer di tempat pemakaman umum Katolik di Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Coba yang pur yang patut.
Pemakaman Pratu Martinus Rifki Kardosinurat, prajurit secata PK tahun 2013 ini dilakukan secara militer di TPU Katolik di Kelurahan Losung, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Sabtu siang. Pemakaman secara militer dipimpin Inspektur Upacara, Mayor Infantri David Sidaputar, dihadiri kerabat dan rekan almarhum. Korban meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Jenazah Pratu Martinus Rifki Kardosinurat merupakan satu dari 3 korban penembakan yang dilakukan oknum polisi berinisial CS di Kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tertembak di bagian kepala. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Seorang kakek pemilik toko serba ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas dengan penuh luka dan kaki terikat. Diduga lansia tersebut merupakan korban perampokan yang disertai pembunuhan. Warga Desa Jatinom, Kecamatan Kandigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan pria bernama Bisri Effendi, 76 tahun yang tewas di dalam tokonya. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh salah satu karyawan toko yang melihat majikannya tewas di atas lantai dengan penuh luka dan diikat dengan lakban. Diduga pemilik toko ini merupakan korban perampokan dan pembunuhan. Petugas kepolisian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk rekaman CCTV. Analisa terhadap CCTV juga masih didalami. Ya. Ada barang-barang milik korban yang hilang dan untuk hilangnya kita masih dalami, tapi memang dari awal dari gambar CCTV juga ada terekam terduga pelaku yang seperti mencari semacam uang di loker kasir gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi polisi kini masih menunggu hasil tim forensik dan hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya menculik siswa kelas 3 SD di Klaten, Jawa Tengah. Modusnya pelaku merayu korban untuk ditraktir makan bakso. Siswa kelas 3 SD ini akhirnya kembali di tengah keluarga. Ia telah terpisah selama 3 hari karena diculik. Pelaku yang menculik anak berusia 9 tahun ini adalah seorang ibu dan anaknya. Pelaku merupakan warga Kelurahan Nanggewer Mekar Cibinong, Bogor ini berprofesi sebagai petugas medis di Bogor. Salah satu pelaku ternyata pernah mengenal keluarga korban saat KKN ketika kuliah. Modus pelaku menculik dengan mentraktir korban makan bakso. Sementara pengakuan ibu dan anak itu nekat menculik karena kehilangan emas saat mengajak ibu korban ke rumahnya. Pelaku menuduh ibu korban pencurinya. Kemudian setelah ketemu, korban ini diajak untuk makan bakso di Jogja. Tapi pada kenyataannya tidak jadi makan di Jogja, malah ke Solo. Di Solo itu pertama singgah di toko pakaian, setelah toko pakaian, kemudian makan bakso menurut dari keterangan korban. Setelah makan bakso, korban ini sempat menangis. Yang menangis tapi dia takut untuk memberitahu, maksudnya dia pengen pulang ke Klaten. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara ibu korban sangat bersyukur bisa kembali berkumpul bersama sang buah hati. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda berjoget TikTok mengenakan seragam SD di Situbondo, Jawa Timur ditangkap polisi. Dan di hadapan personel polisi, pelaku meminta maaf kepada masyarakat karena telah mengganggu ketertiban. Aksi nekat sejumlah pemuda berjoget TikTok di tengah jalan Pantura Situbondo berujung di kantor polisi. Dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, polisi menciduk keempat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di hadapan polisi, para pelaku asal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso ini menyatakan aksi joget mereka hanya sebatas konten hiburan semata. Dan kita ajak ke sini untuk lakukan pembinaan karena video itu dibuat di jalan raya walaupun itu dalam keadaan traffic light warnanya merah, posisi kendaraan berhenti,
tapi tetap membahayakan pengguna jalan yang lain dan membahayakan untuk para pemuda itu sendiri. Polisi meminta agar konten video yang viral dihapus dari media sosial masing-masing pelaku. Seluruh pelaku juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan meminta maaf pada masyarakat. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan apabila kami meninggali, kami siap untuk diproses hukum yang berlaku. Polisi mengimbau agar warga tidak mencontoh perilaku pemuda-pemuda ini karena selain berbahaya, berjoget di tengah jalan juga melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sempat dibubarkan karena menimbulkan kerumunan, vaksinasi COVID-19 untuk pemuka agama kembali digelar di Masjid Istiqlal. iNews Malam akan kembali usai jeda.